Bab 946 Zhang Zishan yang tak tertandingi harus disebutkan. Meskipun tidak ada rumput di Pulau Tiandu, cahaya matahari terbenam sangat indah, terpantul di permukaan laut yang tenang, seolah-olah Anda berada di dunia asing. Yi Feng tak dapat menahan diri untuk tidak melakukan peregangan di pantai. Matahari terbenam begitu indah. Di sampingnya, Fu Nantian juga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia ingin mengungkapkan identitasnya dan menerima murid beberapa kali, tetapi dia ragu-ragu. Saya pikir lebih baik menunggu sampai uji racun selesai. Lagi pula, anak ini punya temperamen yang aneh, dan akan menimbulkan lebih banyak masalah baginya jika saya tidak setuju. Aku harus menunjukkan keahlianku di depan anak ini, lalu membantunya, baru masalah ini beres. Hei, orang tua, apakah kamu tidak merasa bosan mengenakan topi bambu setiap hari? Setelah beberapa hari berhubungan, mereka berdua menjadi lebih akrab satu sama lain, dan Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Enggak apa-apa. Di balik topi bambunya, Fu Nantian berwajah gelap, sambil berpikir dalam hati, "Nak, aku sudah bersusah payah melakukan ini untukmu." Oh, ternyata ada kura-kura kecil di sini. Yi Feng menggali seekor kura-kura kecil yang sekarat dari pantai dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan penyesalan, sepertinya kura-kura kecil ini tidak akan hidup lama. Itu pasti tidak akan bertahan lama. Fu Nantian tidak dapat menahan diri untuk berkata, karena Pulau Tiandu, hampir tidak ada makhluk hidup di daerah laut di dekatnya. Kura-kura kecil ini mungkin baru saja masuk secara tidak sengaja. Kehidupan kecil ini sangat menyedihkan, mari kita lihat apakah ada cara untuk menyelamatkannya. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kamu tidak perlu melakukan apapun setelah makan. Di belakang kedua lelaki itu, ada Zhang Zishan yang tampak meremehkan obrolan kosong mereka. Karena instruksi Zhang Chong, dia harus mengikuti mereka berdua. Dia tahu betul watak Zhang Chong, dan dia mungkin akan menahannya di Pulau Tiandu dan tidak membiarkannya kembali. Namun, pada saat ini, Zhang Zishan melihat sesuatu, matanya membelalak, dan rahangnya hampir ternganga. Sosok cantik muncul di pantai kurang dari 100 kaki jauhnya dari mereka. Dia mengenakan jubah kasa panjang, sosoknya terlihat samar-samar, tulang selangka putihnya terlihat jelas, dan sosoknya yang menjulang tinggi terpampang sepenuhnya. Yang paling menarik perhatian adalah sepasang kaki panjang lurus di bawah jubah, yang mengenakan sepasang stoking satin hitam. Meski pakaian ini tampak agak janggal di lingkungan ini, dipadukan dengan riasan wajahnya yang indah dan fitur wajahnya yang sangat memukau, belum lagi, di bawah cahaya matahari terbenam, pakaian ini memberi orang perasaan yang sangat menyentuh hati. Zhang Zishan tahu keindahan Night Owl. Tetapi betapapun tidak bermoralnya dia tidak pernah memperhatikan Night Owl di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi terganggu. Terutama gaya berpakaiannya yang jelas-jelas merupakan gaya terbaiknya. Tetapi, setan wanita ini jarang keluar kecuali ada sesuatu yang penting. Mengapa dia datang ke sini sendirian saat ini? Dan berpakaian seperti ini. Yi Feng dan Fu Nantian yang sedang mengobrol juga melihat burung hantu malam tidak jauh dari sana. Fu Nantian tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun Yi Feng menggigil dalam hatinya. Jadi kalian berdua adalah pahlawan, sungguh suatu kebetulan. Pada saat ini, Night Owl berjalan ke arah mereka dengan sosok yang menawan. Ya, Fu Nantian mengangguk. Ya, sungguh kebetulan. Yi Feng juga mengangguk. Meskipun dia merasa sedikit malu ketika mengingat apa yang terjadi hari itu bukan masalah besar jika dia memikirkannya dengan matang. Ini terjadi di depan orang-orang dan di alam liar. Apalagi yang bisa dilakukan wanita ini padanya? Apa yang kalian berdua lakukan, para pahlawan? Ye Xiao bertanya sambil menatap kura-kura kecil di tangan Yi Feng. Oh, saya mengambil seekor kura-kura kecil karena bosan. Kura-kura itu tampak sekarat, jadi saya memutuskan untuk menyelamatkannya. Yi Feng tersenyum santai dan berkata, lagi pula, sayang sekali jika hewan kecil yang lucu seperti itu mati. Tuan Yi, apakah Anda menyukai binatang kecil? Ye Xiao bertanya sambil berpikir. Orang normal manapun pasti menyukai ini. Yi Feng tersenyum dan tak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ye Xiao dari atas ke bawah. Melihat cara berpakaian wanita ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Tuan Pulau Ye baru saja bangun? Mengapa Guru Yi menanyakan hal itu? Ye Xiao bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit seksi. Yi Feng menyentuh hidungnya dan menjawab. Namun dalam hatiku, aku semakin yakin bahwa wanita ini adalah Raja Laut Betina. Kalau tidak, siapakah yang akan keluar di siang bolong dengan mengenakan pakaian tipis seperti itu? Dengan kaki telanjang dan stoking hitam, dengan siapa Anda mencoba berhubungan? Saya kira dia bukan hanya Aquaman perempuan, tetapi juga Aquaman perempuan yang lebih gemar bermain. Hal ini membuat Yi Feng merasa kesal. Kalau saja dia tahu kalau orang itu adalah Raja Laut Wanita, dia pasti tidak akan mencari kematian dengan cara seperti itu hari itu. Itu seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Seksi. Night Owl mengangkat mata indahnya saat mendengar itu. Secercah rasa gembira muncul di hatiku.
Apakah hal ini telah diakui oleh Guru Yi? Tidak dapat menahannya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menatap Zhang Zishan di sebelahnya dengan tatapan aneh. Tanpa diduga, sampah ini ternyata berguna. Zhang Zishan yang tadinya seperti babi dan menundukkan kepalanya untuk diam-diam menatap Night Owl, tiba-tiba terkejut saat melihat tatapan Night Owl. Penampilan macam apa ini? Kalian bisa ngobrol dulu. Aku pergi dulu karena ada hal lain yang harus kulakukan. Ye Xiao berkata ringan, lalu berjalan pergi. Ada yang salah. Fu Nantian berkata sambil cemberut. Ada apa? Yi Feng bertanya. Entahlah, aku selalu merasa ada yang aneh. Yi Feng. Hari lainnya berlalu. Di luar pintu Yi Feng, Zhang Zishan berdiri dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Ayahnya lah yang memberi perintah hukuman mati. Menurutmu aku ini siapa? Aku harus tetap di sini untuk berjaga-jaga. Cepatlah dan racuni kalian berdua sampai mati agar aku bisa dibebaskan. Zhang Zishan mengutuk. Pada saat itu, dia seperti melihat sesuatu dan matanya tiba-tiba membelalak. Lalu aku melihat seorang wanita berpakaian putih seputih salju, dengan 3.000 rambut hitam terurai di belakang bahunya, dan berjalan di udara dengan kaki telanjang dari batu giok. Dia tampak seperti peri yang telah dibuang ke bumi, tidak terpengaruh oleh urusan duniawi, dan sangat cantik. Ini membuat Zhang Zishan hampir meneteskan air liur. Kemudian, dia perlahan-lahan menurunkan kaki gioknya ke suatu tempat yang tidak jauh dan berjalan lurus ke arah Zhang Zishan. Orang yang datang tidak lain adalah Night Owl. Zhang Zishan tidak pernah menyangka bahwa iblis wanita Night Owl punya sisi seperti itu. Kontras yang kuat itu membuat hatinya berdebar-debar, dan dia tak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Ye Xiao baru tersadar ketika sudah dekat dan buru-buru berkata hormat, "Halo, Tuan." Ye Xiao melirik sekilas ke arah gerbang halaman tidak jauh dari Zhang Zishan. Dia hendak pergi, namun tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Zhang Zishan, "Apakah aku tampan?" Tampan. Zhang Zishan menelan ludah dan menjawab dengan jujur. Ye Xiao sangat puas dengan jawaban ini. Dia jarang tersenyum pada Zhang Zishan, lalu menoleh dan pergi. Akan tetapi, saat dia pergi, ada sedikit kekecewaan di sudut matanya karena dia tidak bertemu Yi Feng. Melihat kepergian Ye Xiao, Zhang Zishan menepuk-nepuk wajahnya, sedikit linglung. Night Owl benar-benar tersenyum padanya, apa artinya ini? Momen berikutnya, Zhang Zishan tampaknya teringat sesuatu dan matanya tiba-tiba membelalak. Nona Night Owl, dia tak mungkin tertarik padaku, kan? Semakin Zhang Zishan memikirkannya, semakin ia merasa itu mirip. Kalau tidak, mengapa dia menghentikan dirinya sendiri hari itu, alih-alih menghentikan orang lain dan bertanya kepada para lelaki bagaimana mereka ingin wanita berpakaian. Dan setelah bertanya lagi, malam harinya dia berganti dengan pakaian kesukaannya dan pergi ke pantai dan muncul di hadapannya. Dan cara dia menatapnya ketika dia meninggalkan pantai. Dia tidak tahu apa arti tatapan itu pada saat itu, tetapi sebagai seseorang yang telah melihat banyak wanita, ketika dia memikirkannya sekarang, itu jelas merupakan tatapan cinta. Selain itu, dia mengingat kata-katanya secara mendalam dan kadang-kadang berubah ke gaya yang berbeda, yang dapat membawa denyutan yang lebih dalam pada pria. Lihat, kemarin ada satu gaya, dan hari ini gaya lain muncul di hadapannya. Oh, Zhang Zishan, kamu sangat bodoh. Kamu baru menyadarinya sekarang. Zhang Zishan menamparkan wajahnya sendiri karena kesal. Kamu sudah melihat banyak sekali wanita, jadi ketika dia bertanya kepadamu hari itu bagaimana pria menyukai wanita berpakaian, kamu seharusnya tahu bahwa dia tertarik padamu. Meski di permukaan dia tampak kesal, Zhang Zishan sangat senang di dalam hatinya dan tak dapat menahan diri untuk menyentuh wajah cantiknya sendiri. Zhang Zishan, pesonamu luar biasa. Kupikir kau hanya bisa memikat wanita biasa saja, tapi aku tidak menyangka wanita beracun yang terkenal seperti Night Owl juga akan terpikat oleh kecantikanmu yang luar biasa. Bayangkan saja, burung hantu malam tidur diperlukan CK. Zhang Zishan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan punggung dan tersenyum lebar. Bab 947 Tebak. Dalam sekejap mata, dia merasa ada sesuatu yang salah lagi. Karena hari itu, Night Owl menamparkan dirinya sendiri dengan gelombang udara. Kalau dia memang menyukainya, bagaimana mungkin dia tega menamparnya? Ini tidak masuk akal. Hal ini membuat Zhang Zishan merasa sangat kecewa. Mungkinkah saya salah paham? Tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan senyum kembali muncul di wajahnya. Karena dia ingat bahwa Ye Xiao memukulnya setelah dia memberitahu dia bahwa dia telah tidur dengan banyak wanita. Apa artinya ini? Ini jelas berarti bahwa Night Owl cemburu. Tamparan keras di wajah itu bukan sekedar kecemburuan biasa, tetapi kecemburuan yang luar biasa. Itu pasti terjadi. Mulut Zhang Zishan terangkat tinggi, hatinya berseri-seri karena kegembiraan. Melihat ekspresi cemburu Ye Xiao, jelaslah bahwa dia tidak hanya menyukainya, tetapi juga mencintainya, bahkan sangat mencintainya. Zhang Zishan, kalian benar-benar memiliki pesona yang luar biasa. Meskipun bakat kultivasi kalian tidak termasuk di antara generasi muda di Yunxing, kalian pastilah seorang jenius yang membuat surga iri.
Memberikanmu wajah yang cantik, tidaklah terlalu berlebihan hingga menghilangkan bakat kultivasi tertentu darimu. Zhang Zishan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tak dapat menahan diri untuk menyenandungkan sebuah lagu kecil. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Para penguasa racun Pulau Tiandu memenuhi harapan dan mengembangkan kembali racun luar angkasa. Faktanya, meskipun tampaknya 3 hari telah berlalu untuk mengembangkan racun luar angkasa baru, pada kenyataannya dibutuhkan puluhan ahli racun dan 3 tahun untuk mengembangkannya. Untuk memenuhi kebutuhan Yi Feng dan mengembangkannya secepat mungkin, mereka menghabiskan sejumlah besar uang untuk menggunakan senjata ajaib luar angkasa, jadi hanya butuh waktu 3 tahun. Jadi pagi-pagi sekali ini, ratusan ahli racun dari seluruh Pulau Tiandu berkumpul di sini, masing-masing dengan senyum percaya diri di wajah mereka. Dibutuhkan 3 tahun untuk mengasah pedang. Mereka memiliki keyakinan penuh pada percobaan ini. Sebagai 2 penguji racun, Fu Nantian dan Yi Feng tentu saja datang ke sini juga. Melihat pemandangan megah dari ratusan ahli racun yang berkumpul bersama, dan mengamati nasib para ahli racun ini, Fu Nantian segera mengetahui bahwa kelompok ahli racun ini telah menggunakan senjata sihir ruang angkasa. Nak, apakah kamu siap? Fu Nantian tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, saya khawatir mereka serius kali ini. Mereka menggunakan senjata ajaib luar angkasa untuk mengembangkan racun. Oh, senjata ajaib luar angkasa. Mata Yi Feng tiba-tiba berbinar. Dia juga mengerti benda apa ini. Dia tidak menyangka kalau kelompok ahli racun ini bisa meramu sesuatu dalam 3 hari, jadi dia tampak serius dan tidak banyak berharap. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fu Nantian, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Melihat kegembiraan di mata Yi Feng, Fu Nantian tak dapat menahan desahan dalam hatinya. Seberapa tinggi kesadaran ideologis anak ini? Apakah benar-benar ada orang di dunia yang bersedia mati tanpa keraguan? Tidakkah dia memiliki sedikit saja keegoisan dan pernah mengkhawatirkan hidupnya sendiri? 2 pahlawan, aku harus merepotkan kalian lagi hari ini. Pada saat ini, seorang pejabat senior Pulau Tiandu berlari dan berkata, kali ini ruang kabut racun ditingkatkan oleh hampir 100 ahli racun di Pulau Tiandu kami berdasarkan kejadian terakhir. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kalian berdua mungkin tidak perlu bicara lagi. Yi Feng melambaikan tangannya untuk menyela. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan gagah berani, mengapa takut mati? Sudah menjadi kewajibanku untuk mendedikasikan hidupku demi tujuan mulia ini. Jika Anda siap, aku akan masuk sekarang. Oke, kamu benar-benar pahlawan. Sekelompok ahli racun di Pulau Tiandu merasa gembira dan mengungkapkan perasaan mereka. Karena kalian berdua ingin masuk lebih awal, silakan masuk. Pria tua terkemuka itu mengulurkan tangannya. Setelah itu, ratusan orang memberi jalan bagi Yi Feng dan pria lainnya dan mengantar mereka pergi. Yi Feng melangkah memasuki ruangan tanpa ragu-ragu. Fu Nantian mengikuti dari belakang. Tempat itu masih terasa familiar, dengan tulang-tulang mati berserakan di tanah. Mereka berdua menemukan tempat untuk duduk bersila lagi, menunggu kabut beracun datang. Setelah beberapa saat, kabut muncul di angkasa, dan itu adalah kabut beracun yang datang. Begitu dia merasakan kabut beracun, Fu Nantian tahu bahwa racun kali ini tidak sederhana dan jauh berbeda dengan yang terakhir kali. Dia tidak bisa menahan tawa. Terakhir kali, anak ini selamat karena racunnya terlalu kuat. Melihat racunnya kali ini, saya khawatir anak ini dalam bahaya besar. Setelah menunggu berhari-hari, hari ini akhirnya tiba. Ketika anak ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi, aku akan menyelamatkannya. Maka dia akan berterima kasih dan menjadi muridku. Di balik topi bambunya, dia membuat perhitungan penuh harap. Di luar angkasa, ratusan ahli racun menunggu dengan sabar, tampak penuh harap dan gugup. Zhang Zishan berdiri di sudut dengan ekspresi jijik di wajahnya, berpikir dalam hati bahwa mulai hari ini, dia akhirnya tidak perlu lagi menyajikan teh dan air kepada orang lain. Pada saat itu, seorang wanita bergaun putih dan bertelanjang kaki tengah berjalan perlahan ke arah mereka, bak peri bangsawan di dunia. Penampilannya membuat sinar matahari di langit terfokus dan terpusat padanya. Hal-hal terindah di dunia tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Kemunculan wanita ini langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Siapa ini? Ya, kapan peri cantik seperti itu datang ke pulau terpencil kita? Melihat kedatangan wanita tersebut, masa pun gempar. Seluruh penonton memperhatikan. Banyak sekali pasang mata yang menatapnya. Namun, ketika mereka melihat penampilannya dengan jelas, oh sial, beberapa lelaki tua yang sedang membelai jenggot mereka hampir mencabut jenggot mereka, beberapa yang lain hampir terkena serangan jantung dan jatuh ke tanah, dan sisanya juga menatap dengan mata terbelalak. Karena orang yang datang tidak lain adalah pemilik Pulau Tiandu mereka, Ye Xiao. Ya Tuhan, apakah aku tidak salah lihat, apakah ini pemilik pulau? Ini benar-benar Lili Yuan Xiangpu, Lili Yuan Xiangpu. Mengapa pemilik pulau berpakaian seperti ini? Pendek kata, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mengenai pemilik pulau ini, para ahli racun yang hadir di sini adalah yang paling berhak menentukan. Dia selalu berpakaian dengan cara yang suram dan dingin, cara yang membuat orang bergidik ketika melihatnya.
Sekarang, dia telah menjadi dewi tetangga. Namun, tidak seperti yang lain yang terkejut, Zhang Zishan di sudut tersenyum dan berkata, Ye Xiao, gadis ini, benar-benar telah berusaha keras untuk menyenangkanku. Sementara semua orang sedang berbicara, Ye Xiao sudah mendekat. Setiap orang memiliki segudang pikiran dalam benak mereka, tetapi mereka tidak akan tertipu oleh penampilannya dan berpikir bahwa dia adalah orang baik. Tanpa menunda lagi, dia menyapa mereka, salam, Tuan Pulau. Apakah tempatnya terbuka? Menghadapi orang-orang ini, Ye Xiao tidak berekspresi seperti biasa, dan bertanya dengan suara yang dalam. Ya, hal itu diajukan atas permintaan kedua pahlawan, kata seorang lelaki tua. Begitukah, jika aku tahu, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu untuk merias wajah, ekspresi kekecewaan yang nyaris tak terlihat melintas di wajah Ye Xiao, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia mengaitkan jarinya pada orang tua yang bertanggung jawab atas masalah itu. Apa perintah yang dimiliki oleh kepala pulau? Orang tua itu mendekat dengan gemetar. Apakah kau ingat perintahku? Kau harus memastikan keselamatan Yi Feng. Secara pribadi, Ye Xiao berkata dengan dingin, jika tidak, aku akan mengambil nyawamu. Orang tua itu menggigil dan menjawab dengan getir, Tuan Pulau, saya akan berusaha sekuat tenaga. Teringat sesuatu, dia berkata lagi, tapi Tuan Pulau, di mana Fu Yingqiong? Meskipun Tuan Yi memang lebih dikagumi, Fu Yingqiong juga. Ye Xiao tertegun sejenak, lalu dia ingat bahwa selain Yi Feng, ada juga Fu Nantian. Terserah kamu. Setelah mengatakan ini dengan ringan, Night Owl pergi. Tidak peduli siapa Anda tidak dapat menghindari memiliki hati yang suka bergosip. Jadi setelah Night Owl pergi, diskusi dimulai lagi. Apakah Anda memperhatikan bahwa pemilik pulau itu tampaknya telah berubah akhir-akhir ini? Ya, saya selalu merasa ada yang aneh. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia berpakaian seperti ini. Ya, meskipun dia sangat cantik, masalah ini benar-benar membingungkan. Bukan cuma itu, tapi juga terasa sedikit menyeramkan, pokoknya aneh banget. Di sampingnya, bibir Zhang Zishan melengkung ke telinganya saat dia mendengarkan diskusi mereka. Tebak, dan bicaralah, kalian orang tua. Kau tidak akan pernah bisa menebaknya meskipun kau menebak dengan kepalamu sendiri. Alasan mengapa penguasa pulau yang kau takuti telah banyak berubah adalah karena dia mencintaiku dan ingin menyenangkanku. Alasan dia datang ke sini hanya untuk menemuiku dengan dalih memeriksa dan menguji racun. Kalau tidak, mengapa dia menunggu sampai semua orang masuk baru datang? Bab 948 mati demi muka dan menderita dalam hidup. Apakah kamu memperhatikan hal lain? Diskusi pun berlanjut. Pergantian pemilik pulau baru saja dimulai baru-baru ini, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, dan pemilik pulau itu jarang muncul sebelumnya, termasuk beberapa kali sebelumnya ketika dia menguji racun. Benar sekali, dia memang menjadi tidak normal akhir-akhir ini. Hah, Zhang Zishan mencibir tidak jauh dari situ. Mengapa perubahan pada Night Owl baru dimulai baru-baru ini? Karena Zhang Zishan baru saja datang ke pulau itu baru-baru ini. Entah mengapa, Zhang Zishan merasa sangat puas ketika mendengar para ahli racun di pulau itu membicarakan hal itu. Dan Anda sangat terkejut sekarang. Wah, akan ada lebih banyak kejutan lagi untuk Anda di masa mendatang. Terutama saat dia membayangkan Night Owl bersandar di lengannya dengan patuh dan imut, dan mereka berdua muncul di depan orang-orang ini sebagai pasangan, perasaan itu, tatapan mata semua orang itu. Zhang Zishan menyipitkan matanya, merasa seperti dia akan melayang. Pop, tiba-tiba sebuah tamparan menghantam wajahnya. Dia membuka matanya dan hendak marah, tetapi mendapati ayahnya sedang menatapnya dengan wajah cemberut. Dasar bodoh, ada apa denganmu? Kelihatannya kau punya perasaan pada pemilik pulau itu. Aku peringatkan kau, binatang kecil, kau bahkan tidak boleh memikirkan hal ini. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Zhang Chong tahu segalanya tentang putranya yang playboy. Hal ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Dia menghabiskan terlalu banyak waktu untuk serangan racun dan gagal mendisiplinkan putranya. Mendengar ini, Zhang Zishan tiba-tiba menjadi cemas. Ayah, apa yang kau bicarakan? Apakah kau begitu meremehkan putramu? Lagi pula, bukan aku yang punya perasaan padanya, tapi dia yang punya perasaan padaku, oke. Wajah cantik Zhang Zishan memerah karena marah. Yang dia terima adalah tatapan menghina dari Zhang Chong. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu di cermin untuk melihat orang macam apa kamu? Lihat tempatmu yang menyebalkan itu, kamu sangat banci, tapi, hei, tidak apa-apa. Setelah memutar matanya ke arahnya, Zhang Chong mengabaikannya begitu saja. Baiklah, karena kamu sangat meremehkanku, tunggu saja dan lihat. Zhang Zishan mengepalkan tangannya dan berkata, ketika Ye Xiao menjadi menantu perempuanmu, kamu akan menyesalinya. Yi Feng dan Fu Nantian yang berada di dalam ruangan itu sama sekali tidak menyadari kejadian di luar sana. Keduanya duduk bersila di tanah seperti biasa. Racun ini lebih kuat dari yang aku bayangkan. Fu Nantian merasakan racun di angkasa dan tak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Karena pada titik ini, dengan kekuatannya, dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan racun-racun ini.
Pada saat ini, Yi Feng di sebelahnya berdiri. Apa yang sedang kau lakukan, anak kecil? Fu Nantian bertanya. Saya hanya jalan-jalan. Yi Feng berdiri dan berkata. Fu Nantian tidak mengatakan apa-apa, hanya berpikir bahwa Yi Feng tidak dapat tenang karena pengaruh racun. Bagaimanapun, perasaan ini seperti seekor semut dalam panci panas. Saat suhu bertambah tinggi, hal itu akan menyebabkan pergulatan dan pergerakan yang sesuai. Aku kira sulit bagi Yi Feng untuk melawan racun itu. Bagaimanapun, ruang ini hanya sekitar 100 kaki atau lebih, dan setiap gerakan berada di bawah kendalinya. Jadi dia tidak takut kalau sesuatu akan terjadi pada Yi Feng, jadi dia mengikuti Yi Feng. Namun Yi Feng Ran sependapat. Kakiku mati rasa dan aku hanya ingin berjalan-jalan. Racun itu pun tampaknya tidak berpengaruh dan dia ingin mencari lubang drainase. Lagi pula, pasti ada cara agar racun-racun ini bisa dibuang, bukan? Dia berencana untuk duduk di lubang itu dan diracuni lebih dalam lagi. Radius sekitar 100 kaki setara dengan jarak lebih dari 300 meter, dan lebar 300 meter, yang sebenarnya tidak kecil, jadi Yi Feng akan membutuhkan waktu untuk mencarinya. Tetapi seberapa keras pun aku mencari, aku tidak dapat menemukan pintu masuk. Dia menemukan tempat di mana kabut beracun lebih tebal dari sebelumnya, dan Yi Feng duduk di tanah. Namun, di sisi lain, Fu Nantian menemui masalah. Dia sedang duduk bersila ketika dia meludahkan darah. Tidak bagus. Orang itu menemukan klonku dan menghancurkannya. Wajah Fu Nantian sepucat kertas putih. Reaksi keras dari hancurnya klonnya menyebabkan dia menderita kerusakan parah pada tubuhnya. Dia segera bermeditasi dan mengatur pernafasannya, menekan serangan balik dari kehancuran klonnya. Namun saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dalam proses keberuntungan itu, jejak gas hitam juga ikut tercampur. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Malangnya, kabut angkasa beracun yang awalnya tidak terlalu mengancam, malah menggerogoti tubuhnya. Meskipun hanya sedikit, tetapi jika tidak dihilangkan, maka akan berdampak besar padanya. Ekspresinya menjadi sangat serius. Meskipun klonnya hancur dan musuh asing menyerang, itu tidak penting baginya saat ini. Sebaliknya, yang lebih penting adalah membuang racun-racun yang telah menyerang tubuhnya. Cahaya redup mulai muncul di sekelilingnya. Energi spiritual beredar dalam tubuhnya dalam siklus, dan waktu berlalu setiap detik dalam situasi ini. Engah. Fu Nantian kembali memuntahkan seteguk darah. Wajah dan bibirnya menjadi hitam. Racun yang masuk ke dalam tubuhnya telah berkembang dari sekadar jejak ke tingkat yang tidak dapat lagi dikendalikannya. Sialan, apa yang membuat para bajingan praktisi racun dari Pulau Racun Langit ini bisa mengembangkan racun sekuat itu? Apakah aku akan terbalik di selokan? Fu Nantian, dengan wajah hitam, meludahkan seteguk darah lagi. Wajahnya penuh dengan kepahitan, tetapi dia tidak dapat menahan umpatan dalam hatinya. Kalau itu hanya racun yang membahayakan nyawa seorang kultivator alam Hedao, bahkan jika dia terluka parah akibat serangan balik dari penghancuran klonnya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Tapi sialnya racun ini jelas tidak hanya membahayakan alam Hedao, tetapi juga para penguasa alam Zhengdao yang dalam kondisi baik akan mendapat masalah jika mereka datang ke sini, atau bahkan lebih buruk. Karena bagaimanapun juga, dia adalah orang suci. Bahkan orang suci yang terluka parah pun tetaplah orang suci. Anda dapat bayangkan racun macam apa yang dapat menyerang orang suci. Oleh karena itu, racun-racun ini menjadi hal terakhir yang membuat Fu Nantian putus asa saat ini. Akhirnya, kekuatan dalam tubuh Fu Nantian tidak dapat mengalir, seluruh tubuhnya menjadi hitam, nafasnya menjadi sulit, dan dia terjatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Nak, aku sendiri saja dalam masalah, apalagi menyelamatkanmu. Aku takut kau juga akan diracuni. Fu Nantian memandang ke arah Yi Feng dan berkata dengan getir, jadi sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Lama-kelamaan ia semakin melemah dan pandangannya pun semakin kabur. Tepat saat dia hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di dekatnya. Hei, orang tua, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku baik-baik saja, tapi kamu akan mati. Tidak mungkin, apakah kamu begitu lemah? Apakah kamu palsu di alam Hedao? Pemilik suara itu adalah Yi Feng. Mendengar perkataan Yi Feng, Fu Nantian yang sudah kehabisan tenaga, kembali memuntahkan seteguk darah, kali ini. Saya benar-benar marah. Kalau saja dia tidak diracuni dan tidak dapat berbicara, dia pasti ingin berdiri dan berteriak, aku orang suci. Tentu saja, kemarahan adalah kemarahan. Dia masih sangat bingung dan terkejut. Mengapa anak ini tidak mendapat masalah sama sekali? Bukankah dia berada di alam Tao? Apa yang sedang terjadi? Secara logika, bahkan orang yang berada di tahap pencerahan Dao tidak akan mampu menahan racun ini, jadi bagaimana anak ini bisa menahannya? Saat berikutnya, dia merasakan mulutnya dibuka paksa oleh Yi Feng. Kemudian, setumpuk ramuan dimasukkan ke dalam mulutnya dan dipaksa menelan oleh Yi Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Fu Nantian bingung. Apakah ini obat herbal? Orang ini ingin menyelamatkanku. Mustahil. Fu Nantian merasa sangat rumit di dalam. Awalnya, dia berencana untuk menyelamatkan Yi Feng agar Yi Feng berterima kasih dan menjadi muridnya.
Sekarang, Yi Feng diminta untuk menyelamatkannya. Di samping itu, ketika dia memasukkan ramuan itu ke mulutku, apakah dia tidak melihat wajahku? Bukankah itu berarti kamu tahu siapa aku? Oh sial, lalu di mana aku bisa menaruh wajah lamaku? Lalu bagaimana saya bisa menerima murid? Apa yang membuat Fu Nantian merasa paling putus asa adalah bahwa ramuan ini tampaknya efektif. Setelah ramuan herbal itu masuk ke tubuhnya, ia merasa seperti aliran air segar yang mengalir ke dasar sungai yang kering, yang seketika memperbaiki kondisinya. Brengsek, apakah benar-benar efektif? Ketika Fu Nantian berpikir bahwa dirinya mungkin benar-benar diselamatkan oleh Yi Feng, dia merasa seperti dirinya akan dikutuk secara sosial. Saya bahkan ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Tidak, biarkan aku mati. Fu Nantian meraung dalam hatinya, ini benar-benar pengalaman yang menyakitkan baginya untuk menyelamatkan mukanya. Bab 949 Jalan di depan panjang dan sulit. Tapi dia tidak tahu bahwa Yi Feng sama sekali tidak mengenalinya. Mereka berdua baru saja bermain catur, tetapi sudah terlambat. Jika pengembalian dana saja sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi alam Hedao, maka hal itu seharusnya tidak akan berpengaruh apa-apa pada orang tua ini. Tetapi lelaki tua ini sekarang terlihat seperti sudah setengah mati. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan, bahwa lelaki tua ini sama sekali belum mencapai alam Hedao, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Benar, orang tua, kamu bahkan belum mencapai alam Hedao sama sekali. Yi Feng berkata dengan tatapan yang seolah bisa melihat semuanya. Kamu, Puci. Fu Nantian merasa sangat terhina dan seluruh wajahnya memerah. Melihat ekspresi malu Fu Nantian karena diungkap oleh seseorang, Yi Feng menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Saya pernah lihat orang berbohong tentang prestasinya demi menghindari kematian, tapi saya belum pernah lihat orang berbohong tentang prestasinya demi mempercepat kematian. Berbicara tentang Wei Zhenguang, lelaki tua ini seharusnya adalah Wei Zhenguang. Itulah sebabnya Yi Feng berpikir untuk menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, kami hanya berusaha menyelamatkan situasi, dan tidak jelas apakah ini obat yang tepat. Namun dilihat dari ekspresi lelaki tua itu, ramuan itu tampaknya mempunyai pengaruh. Namun, Yi Feng juga merasa sedih. Tidak hanya sejauh ini ia tidak berbahaya, tetapi obat herbal yang ia buat juga dapat mendetoksifikasi racun. Hasil dari jalan menuju kematian ini dapat dibayangkan. Ahli racun Pulau Tiandu terlalu tidak berguna. Dia mengerutkan kening, merasa putus asa. Meskipun obat yang diberikan Yi Feng pada Fu Nantian ampuh, namun dampak buruk dari penghancuran klonnya terlalu parah. Cedera serius yang dialaminya perlahan-lahan menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia sudah ada di kamar. Di sampingnya, ada beberapa ahli racun dari Pulau Tiandu yang tengah memeriksa tubuhnya. Wajah beberapa ahli racun semuanya murung, tanpa ada sedikit pun tanda kegembiraan di wajah mereka. Fu Yingqiong, kamu akhirnya bangun. Melihat Fu Yingqiong terbangun, beberapa ahli racun memperlihatkan senyum yang agak jelek. Akan tetapi, keengganan dan kemerosotan di alisnya bahkan lebih kuat. Dia meracuni alam Hedao hingga mati, dan bahkan menyelamatkan Fu Nantian alam Hedao palsu di depannya. Orang dapat membayangkan betapa buruknya kegagalan uji racun ini. Tentu saja, mereka tidak ingin Fu Nantian mati, tetapi kehidupan penguji racun dan keberhasilan pemurnian racun saling bertentangan. Fu Yingqiong, Yi Yingqiong telah memberi tahu kami tentang kamu yang menyembunyikan kultivasimu. Pada saat ini, salah satu ahli racun berkata dengan lembut, jangan merasa malu. Sebaliknya, kami di Pulau Tiandu sangat berterima kasih atas kerja keras Anda demi masa depan umat manusia. Ruang kabut beracun penghargaan bisnis, dan bisnis jauh lebih sulit dari yang kita bayangkan. Jadi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Bahkan apakah kita dapat menyempurnakannya dalam kehidupan ini pun tidak diketahui. Meskipun masih belum diketahui, demi masa depan umat manusia, kita masih harus berjuang. Pahlawan Fu, selamat beristirahat. Kami pamit dulu. Setelah mengatakan itu, beberapa ahli racun hendak pergi dengan putus asa. Apa maksudmu dengan menyembunyikan kultivasimu? Apa maksudmu aku bekerja keras demi masa depan umat manusia? Kembalilah dan jelaskan semuanya kepadaku dengan jelas. Bab 950 Lao Zi adalah orang suci. Melihat Fu Nantian begitu bersemangat, beberapa orang buru-buru berbalik. Dia menghiburnya dengan lembut, Fu Yingqiong, kamu tidak perlu bersemangat. Tidak ada yang memalukan tentang berada di alam Rongdao. Tidak peduli seberapa tinggi keadaan pikiranmu, bahkan alam Zhengdao tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, seperti yang kami katakan tadi, Pulau Tiandu tidak akan menyalahkanmu karena menipumu. Sebaliknya, ia akan sangat berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Mengingat sesuatu, ahli racun terkemuka buru-buru menjelaskan, kamu diracuni dan tidak sadarkan diri di ruang kabut beracun. Yi Yingqiong lah yang menyelamatkanmu. Dan kali ini, Yi Yingqiong baik-baik saja dalam uji racun, tetapi kamu, Fu Yingqiong, diracuni dan sekarat.
Jadi kami menyimpulkan bahwa kabut racun ruang angkasa yang disempurnakan kali ini hanya dapat efektif untuk alam Rongdao, dan memiliki sedikit efek pada alam Hedao. Pada titik ini, dia menambahkan, sekalipun efektif melawan alam Rongdao, itu tidak berarti orang tersebut akan mati. Perkataannya jelas mengacu pada Funantian. Oleh karena itu, uji racun ini merupakan kegagalan total bagi Pulau Tiandu. Jika kita tidak dapat menyempurnakan kabut racun spasial yang efektif untuk wilayah Hedao, maka kabut racun ini tidak akan memiliki pengaruh besar dalam perang melawan iblis di masa mendatang. Jadi kami harus mempercepat waktu dan berpacu dengan waktu untuk melanjutkan penelitian kami. Oh, ngomong-ngomong, Fu Yingqiong, itu semua berkat Yi Yingqiong. Menurut spekulasi kami, Yi Yingqiong mungkin juga seorang ahli pengobatan herbal yang langka. Baiklah, Fu Yingqiong, selamat beristirahat. Kami pamit dulu. Beberapa ahli racun menepuk bahu Funantian untuk menenangkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Baru saja berbalik. Funantian di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Itu kesimpulan yang tidak masuk akal. Kaulah yang berada di alam Rongdao, dan seluruh keluargamu berada di alam Rongdao. Funantian benar-benar marah saat ini, wajahnya memerah dan dia berteriak dengan marah, dengarkan aku dengan jelas, aku orang suci, orang suci. Melihat penampilan Funantian, beberapa ahli racun mengira dia telah meracuni otaknya, tetapi saat berikutnya mereka merasakan kekuatan seorang suci meledak dari tubuh Funantian. Begitu momentum ini keluar, beberapa ahli racun berlutut di tanah tanpa sadar sebelum otak mereka bisa bereaksi. Funantian hanya melepaskan auranya dan itu menyebabkan fenomena aneh berskala kecil di langit dan bumi. Awan bergulir di atas Pulau Tiandu, guntur dan kilat bergemuruh. Semua orang di Pulau Tiandu merasakan tekanan dari orang suci ini dan menjadi ketakutan. Si burung hantu malam di loteng terbang keluar dan langsung menuju ke tempat ini. Saat berikutnya dia muncul di pintu. Ketika dia melihat Funantian yang datang untuk menguji racun adalah seorang suci, Ye Xiao sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Lihat, aku orang suci, orang suci. Funantian mengerutkan kening, mengulangi poin-poin penting, menunjuk beberapa ahli racun yang berlutut di tanah dan memarahi mereka. Adapun burung hantu malam yang datang ke pintu, dia mengabaikannya sama sekali. Selain itu, racunmu tidak hanya berhasil dikembangkan, tetapi juga sangat sukses. Belum lagi membunuh orang di alam Hedao, bahkan orang di alam Zhengdao pun akan mati jika memasukinya. Funantian mengumpat saat mengucapkan kata-kata ini. Brengsek, kelompok orang tua jelek ini sebenarnya cukup berguna. Mereka hampir saja menjebaknya, seorang santo besar, dalam masalah dan membuatnya terlihat sangat jelek di hadapan Yi Feng. Apa? Namun, informasi yang diungkapkan Funantian menyebabkan tekanan darah beberapa ahli racun yang hadir melonjak, dan mereka mulai gemetar karena kegembiraan. Si burung hantu yang berjaga di pintu pun ikut terkejut. Informasi ini sungguh eksplosif. Tuan, apakah ini benar? Pria tua terkemuka itu bertanya dengan gugup, tangannya gemetar. Mengapa aku harus berbohong padamu? Aku orang suci, mengapa aku harus berbohong padamu? Funantian berteriak dengan wajah cemberut. Setelah konfirmasi Funantian, beberapa ahli racun menangis terseduh-seduh, tekanan darah mereka melonjak tinggi, dan mereka hampir berpelukan. Ini sukses, sukses sekali. Tidak hanya sukses, tetapi juga jauh melampaui ekspektasi. Usaha kami tidak sia-sia. Ya, kita bisa mati dengan mata tertutup. Beberapa orang tua merasa gembira. Tetapi saat berikutnya, saya teringat sesuatu. Itu tidak benar. Jika memang begitu, bagaimana mungkin Yi Feng yang berada di alam Hedao, aman dan sehat, tetapi malah diracuni oleh orang suci di depannya? Salah satu ahli racun tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan gugup dalam benaknya. Tidak, tentu saja tidak. Funantian berteriak dengan marah, fakta bahwa anak bernama Yi itu aman dan sehat membuktikan bahwa dia sama sekali tidak berada di alam Hedao, dan setidaknya setengah orang suci. Saat Funantian mengatakan ini, dia begitu marah hingga ingin menguliti Yi Feng hidup-hidup. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak ini begitu licik dan pandai menyembunyikan kemampuannya, sehingga ia bahkan luput dari pandangan orang suci sepertinya. Dan alasan mengapa saya diracuni adalah karena saya pernah terluka sebelumnya, dan luka itu bertambah parah karena suatu alasan. Funantian menambahkan dengan wajah muram, dalam semua keadaan ini, kamu memiliki kesempatan untuk menghancurkan racun itu. Kalau tidak, apakah racunmu bisa berpengaruh pada orang suci ini? Apakah masih giliran bocah Yi Feng itu yang menyelamatkanku? Jelas sekali. Funantian berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mukanya. Dia terutama kesal karena Yi Feng menyelamatkannya. Jadi begitulah adanya, jadi begitulah adanya. Ternyata Yi Yingqiong juga seorang setengah suci. Maka penelitian dan pengembangan kita kali ini benar-benar sukses. Ya, itu sukses. Beberapa ahli racun menangis kegirangan. Di luar pintu, bibir merah si burung hantu malam terbuka sedikit. Hasil percobaan ini benar-benar di luar dugaannya. Itulah yang membuatnya gembira, tetapi entah mengapa, saat mendengar Yi Feng juga seorang setengah suci, kegembiraan dalam hatinya malah tampak semakin kuat. Jadi, kamu begitu luar biasa.
Di sampingnya, Fu Nantian, yang baru saja kehilangan kesabaran, menundukkan kepalanya dan bergumam. Karena anak ini mengira aku berada di alam Rongdao, berarti dia tidak mengenaliku. Meskipun dia tidak tahu mengapa tidak ada seorang pun yang berubah menjadi Yi Feng, bagi Fu Nantian saat ini, itulah satu-satunya hal yang patut disyukuri. Kali ini ketika dia terbangun, dia sedang terburu-buru untuk mengatasi masalah kloningannya yang hancur, jadi dia harus pergi sebentar. Jika memang begitu, lain kali aku bertemu Yi Feng, aku mungkin akan mengubah penampilanku. Singkatnya, apapun yang terjadi, Yi Feng tidak bisa menyamakan pria bertopi bambu yang diracuni di ruang kabut beracun dengan calon tuannya. Dia belum pernah ke Pulau Tiandu. Pengujian racun. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Saya tidak memiliki sejarah kelam ini. Tentu saja mulut orang-orang ini harus ditutup. Aku memperingatkanmu. Kau tidak boleh membiarkan bocah Yi Feng mengetahui kekuatan dan identitasku. Fu Nantian bersikap seperti orang suci dan berbicara dengan anggun. Ya, mereka tidak berani menentang perkataan orang suci itu dan segera mundur dengan hormat. Setelah mereka pergi, Night Owl perlahan masuk. Seorang suci, setengah orang suci. Keduanya saling berhadapan, mata mereka terkunci, dan udara serasa membeku pada saat itu. Targetmu adalah Yi Feng. Setelah beberapa lama, Ye Xiao menyipitkan matanya dan bertanya. Tentu saja untuk anak ini. Fu Nantian mengangkat kepalanya dan berteriak, anak ini jenius. Aku ingin menjadikannya muridku, tetapi aku takut dia tidak cukup kuat dan akan mati dalam ujian racunmu, jadi aku mengikutinya ke sini. Siapa yang tahu seberapa berbakat anak ini? Ye Xiao menatapnya. Setelah sekian lama, tubuh tinggi itu berbalik ke samping. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu. Mendengar ini, Fu Nantian memutar matanya, berjalan melewatinya, dan kemudian terbang menjauh dari pulau itu. Sial, wanita ini sangat menakutkan. Dia jelas-jelas hanya setengah orang suci. Selama penerbangan, Fu Nantian menyeka keringat di dahinya. Ketika Ye Xiao berbicara tadi, dia jelas merasakan ada racun padat yang memenuhi ruang itu. Bahkan dengan niat membunuh yang kuat. Dia dipaksa untuk mengungkapkan tujuan aslinya. Kalau tidak, dia mungkin bisa lolos tanpa cedera, tetapi karena dia masih terluka parah, dia mungkin akan sangat menderita. Sialan, sial banget. Aku orang suci, tapi aku hampir mati di sini dan diselamatkan oleh calon muridku. Sekarang aku diancam oleh manusia setengah hidup. Tapi wanita ini benar-benar aneh. Hahaha, murid kesayanganku ini benar-benar luar biasa. Bahkan wanita tua ini, meskipun wanita ini sedikit menyeramkan, dengan adanya wanita ini yang melindungimu, aku, seorang pria tua, dapat berkonsentrasi pada urusanku sendiri untuk sementara waktu.